Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Putusri Astuti dengan NIM 24095111056 dari kelas C semester 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengangkat studi kasus mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan juga Jamur. Adapun studi kasus yang saya angkat adalah studi kasus penyakit kolibasilosis, penyebab menurunnya produksi telur pada ayam petelur. Baik, untuk lebih lengkapnya selamat menyaksikan video berikut. Ayam petelur sangat efisien dan menghasilkan telur yang bergizi dan juga ekonomis. Keberhasilan peternakan ini dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama genetik, yang kedua nutrisi, lingkungan, dan manajemen. Namun, penyakit unggas masih menjadi kendala besar karena dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan kerugian ekonomi. Namun dalam praktik di lapangan masih banyak peternak yang menghadapi berbagai kendala, terutama tingginya angka kematian ayam dan juga penurunan produksi telur. Salah satu penyebab utama masalah tersebut adalah penyakit unggas. Penyakit unggas ini masih menjadi ancaman serius dalam usaha peternakan. Penyakit dapat meningkatkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik akibat kematian, penurunan produktivitas, maupun meningkatnya biaya pengobatan dan juga biaya pencegahan. Salah satu penyakit yang sering menyerang adalah kolibasilosis. Ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Meskipun sebagian besar strain E. coli tidak berbahaya, beberapa strain patogen disebut Avian Pathogenic Escherichia coli yang memiliki plasmid pathogenesis island. Plasma ini meningkatkan kemampuan bakteri untuk menyebabkan infeksi sistematik pada ayam, terutama pada saluran pernafasan, kantung udara, hati, dan organ reproduksi. Adapun studi kasus yang saya angkat yakni sebuah peternakan ayam petelur yang berjumlah 2.000 ekor mengalami penurunan produksi telur hingga 30% di dalam 2 minggu terakhir. Beberapa ayam tampak lesu, bulu kusam, dan juga kurus, serta terdapat diare berwarna hijau. Selain itu, bulu di sekitar area kloaka tampak kotor dan juga lengket. Sedangkan pada ayam petelur, kolibasilosis ini menyebabkan kerugian seperti turunnya produksi telur, puncak produksi telur tidak tercapai, serta penundaan masa produksi telur dan mudahnya ayam terinfeksi penyakit lain atau infeksi sekunder. Ayam yang sudah terinfeksi E. coli dapat menjadi pembawa atau carrier sehingga penyakit ini mudah kambuh dan juga menyebar di kemudian hari. Adapun pemeriksaan lapangan yang mempengaruhi kasus tersebut yakni suhu dan kelembapan kandang tinggi akibat perubahan musim ke musim hujan, ventilasi yang kurang baik menyebabkan udara lembab dan juga berdebu, air minum yang berasal dari sumur tanpa adanya disinfeksi. Beberapa ayam juga ditemukan mati mendadak. Untuk memastikan hal tersebut dilakukanlah bedah bangkai atau nekropsi. Adapun hasil dari nekropsi tersebut adalah yang pertama, ditemukan peradangan pada kantung udara, air sakuilitis, tampak keruh dan juga menebal, hati membesar dan berwarna pucat, terdapat bintik putih yakni perihepatitis, jantung dilapisi fibrin, perikarditis, ditemukan radang usus dan sisa pakan yang tidak tercerna di saluran pencernaan. Nah, pada PPT terdapat gambar A, yakni omfalitis pada DOC akibat indikasi E. coli. Pada gambar B adalah keluitis pada kulit ayam. Gambar C terdapat patologis anatomis yakni perikarditis, B air sakulitis, C perihepatitis. Gambar D adalah peradangan organ visceral akibat E. coli. Jalur penularan kolibasilosis yang pertama melalui saluran pernafasan. Bakteri dapat menyebar melalui debu atau udara yang kotor yang dihirup oleh ayam. Infeksi terjadi pada kantung udara, menyebabkan penebalan dan juga kekeruhan. Sering terjadi setelah iritasi akibat debu, amonia, dan juga vaksinasi. Yang kedua adalah melalui saluran pencernaan, di mana infeksi terjadi melalui usus yang luka akibat kokidiosis, mytoksin, penggunaan antibiotik berlebihan, dan juga kualitas air buruk dan pergantian pakan yang mendadak.
Luka di mukosa memungkinkan bakteri masuk ke aliran darah sehingga menyebabkan peradangan, penebalan dinding usus, edema dan juga lendir yang bercampur dengan darah. Gejalanya dapat berupa diare dan juga penurunan kondisi tubuh secara cepat. Yang ketiga adalah melalui luka di kulit, di mana E. coli ini dapat masuk lewat luka ataupun goresan yang menyebar melalui pembuluh darah dan menyebabkan infeksi sistematik. Yang keempat adalah melalui saluran reproduksi, di mana penularan ini dapat terjadi akibat pencemaran feses pada saluran reproduksi, di mana E. coli ini dapat menginfeksi telur dengan menyebabkan kematian pada embrio, dapat menyerang telur yang belum matang, dan juga menyebabkan telur tersebut pecah di saluran reproduksi, serta mengakibatkan kematian pada induk ayam. Upaya yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan dalam penanganan kasus ini yang pertama adalah pencegahan dengan meningkatkan imunitas dengan suplemen dan juga multivitamin. Gunakan probiotik untuk menjaga kesehatan usus, kurangi stres pada ayam dengan menjaga suhu dan juga ventilasi kandang. Selanjutnya adalah menyeleksi bibit-bibit ayam dan menyingkirkan yang tidak sehat untuk mencegah penularan. Selanjutnya perlu adanya vaksinasi, yakni ada beberapa vaksin yang direkomendasikan seperti Volvecoli vaksin atau disebut dengan vaksin beku, vaksin autogen, dan juga vaksin inaktif. Selanjutnya adalah manajemen kandang dengan meningkatkan biosecurity internal, menjaga kualitas tempat makan dan juga tempat minum pada ayam tersebut, suhu lingkungan, melakukan pengendalian hama seperti lalat dan juga tikus yang dimana berpotensi membawa penyakit atau hospes intermediate. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan di mana kolibasilosis ini merupakan penyakit bakteri yang disebabkan oleh Escherichia coli patogen Alphian Patogenik E. coli dan menjadi salah satu penyebab utama kerugian dalam usaha peternakan ayam petelur. Penyakit ini dapat menimbulkan infeksi serius seperti perikarditis, perihepatitis, vaskulitis, salpingitis, serta colispemia. Infeksi umumnya muncul setelah ayam mengalami gangguan pernapasan atau stres akibat kondisi lingkungan yang buruk, terutama pada saat perubahan musim dengan kelembapan yang tinggi. Penularan dapat terjadi melalui saluran pernapasan, pencernaan, kulit, maupun reproduksi dengan sumber utama berasal dari pakan, air, ataupun debu kandang yang tercemar tersebut. E. coli dampaknya sangat merugikan peternak karena menyebabkan penurunan produksi telur, gangguan pertumbuhan, kematian ayam, serta meningkatkan biaya pengobatan dan pencegahan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video saya, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih.